Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Nabi Muhammad kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan tanda-tanda kenabian pada dirinya. Hatinya suci dan akhlaknya mulia. Tak hanya itu, Allah juga memberi ujian kepada Nabi Muhammad. Kesabaran menghadapi ujian-ujian itu semakin menumbuhkan kemuliaan pada dirinya. Alkisah, Raja Abraha memimpin pasukan penunggang gajah dari Afrika untuk menyerbu Mekah. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, di tengah perjalanan, segerombolan burung datang dan melempari pasukan itu dengan batu-batu panas. Pasukan bergajah itu pun lari tunggang langgang. Burung-burung itu ternyata diutus Allah untuk mengalahkan pasukan Abraha yang sombong. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang mulia yang diberi nama Muhammad. Oleh karena itu, tahun kelahirannya dikenal dengan Tahun Gajah. Orang tua Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ketika Aminah sedang mengandung, Abdullah pergi berdagang ke Suriah, Gaza, lalu ke Syam. Di perjalanan, Abdullah sakit dan tak lama kemudian meninggal. Betapa sedihnya Aminah yang tengah mengandung. Anak yang dikandungnya akan lahir sebagai anak yatim. Namun, Abdullah dan Aminah tetaplah ayah dan ibu yang diberi anugerah terhebat. Kenapa? Bayi itu adalah utusan Allah, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, bayi yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya itu pun lahir. Selanjutnya, sesuai kebiasaan penduduk Arab pada masa itu, keluarga besar segera mencari seorang ibu dari desa untuk menyusui Muhammad. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya ada seorang ibu yang bersedia menyusuinya. Dia bernama Halimah Sa'diyah. Mulanya, Halimah tidak bersedia menyusui Muhammad. Halimah berasal dari keluarga kurang mampu. Dia khawatir tidak bisa memberikan air susu yang cukup karena kekurangan makan. Namun ternyata begitu menyusui Muhammad, Halimah mendapat limpahan rizki dari Allah. Muhammad tumbuh sehat dan cerdas dalam asuhan Halimah. Ketika usia Muhammad 5 tahun, Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibu kandungnya Aminah. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Baru 1 tahun bersama, Aminah meninggal. Dia meninggal dunia selepas mengajak Muhammad pergi ke Yatsrib untuk berziarah ke makam ayahnya. Ummu Aiman yang menemani perjalanan mereka membawa Muhammad ke pangkuan kakeknya Abdul Muthalib. Sejak itulah Muhammad dibesarkan oleh kakeknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun, lagi-lagi Muhammad kecil halus kehilangan orang tercinta. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek tercinta tutup usia. Sepeninggal sang kakek, Muhammad dirawat oleh adik ayahnya yang bernama Abu Thalib. Di rumah pamannya yang sederhana, Muhammad berbagi tempat dan makanan dengan putra-putra Abu Thalib. Rasa sedih Muhammad pun terobati karena sang paman amat menyayanginya. Di usia yang baru menginjak 9 tahun, Muhammad mencoba bekerja. Dia tak mau menjadi beban sang paman yang memiliki beberapa putra. Setiap hari Muhammad pergi mengembala kambing milik tetangganya dan mendapat upah ala kadarnya. Upah itu sering Muhammad berikan kepada bibinya untuk membeli kebutuhan dapur, meski bibinya tak mengharapkan pemberian darinya. Keuletan dan ketelatenan Muhammad membuat para tetangga berebut ingin mempekerjakannya. Setiap sore,
Muhammad mengembalikan kambing kepada pemiliknya dalam keadaan utuh. Bahkan kambing-kambing itu tampak gemuk dan segar. Suatu hari, Muhammad menawarkan diri untuk ikut sang paman berdagang ke Syam. Abu Thalib merasa tak tega mengajak Muhammad yang baru berumur 12 tahun. Perjalanan itu melalui padang pasir yang panas selama berhari-hari. Namun, kesungguhan Muhammad yang ingin membantu sang paman membuatnya luluh. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pendeta bernama Bahira. Pendeta itu mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Dia pun menyuruh Muhammad dan Abu Thalib kembali ke Mekah. Pendeta Bahira khawatir bila bertemu orang Yahudi yang mengetahui tanda kenabiannya, Muhammad tidak akan selamat. Abu Thalib bergegas membawa pulang Muhammad, walau belum mendapatkan penghasilan dari dagangannya. Seperti manusia pada umumnya, Nabi Muhammad menikah dan memiliki anak serta cucu. Nabi Muhammad sangat menyayangi keluarga. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi Muhammad. Dia terkenal sebagai saudagar kaya. Dia sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad sampai rela mengorbankan hartanya untuk perjuangan sang suami menyebarkan Islam. Sejak belum menjadi muslim, Khadijah sudah mendapat gelar At-Thahirah, perempuan yang suci, karena selalu menjaga kehormatannya. Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman dan membenarkan kenabian Muhammad. Dengan demikian, Khadijah termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan yang pertama masuk Islam. Aisyah adalah putri Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Dia seorang wanita yang cerdas, sehingga menjadi rujukan para sahabat dalam mencari ilmu. Dia dikenal sebagai istri Nabi Muhammad yang paling banyak menyampaikan hadis. Selain Khadijah dan Aisyah, ada beberapa perempuan lainnya yang dinikahi Nabi Muhammad. Semua itu semata untuk menolong mereka yang suaminya gugur di medan perang. Ada juga yang dinikahi Nabi untuk memperlancar dakwahnya di kalangan kaum Quraisy yang selalu memandang kedudukan. Istri-istri itu antara lain Saudah, Ummu Salamah, Hafsah, Zainab binti Huzaimah, Zainab binti Jashi, Juwairiyah, Maryah Qibtiyah, Ummu Habibah, dan Sofia. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah adalah beberapa anak Rasulullah. Namun, dari kesemua anaknya, hanya Fatimah yang hidup sampai Rasulullah meninggal. Dan hanya dari Fatimah, Rasulullah memiliki cucu yang bernama Hasan dan Husain. Saat kelahiran kedua cucunya ini, Rasulullah memotong rambut mereka dan memotong kibas sebagai akikah. Rasulullah juga bersedekah dengan perak seberat potongan rambut mereka. Begitu sayangnya kepada Hasan dan Husain, Rasulullah sering menggendong dan menciumi mereka. Nasihat Rasulullah, siapa tak sayang, takkan disayang. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad tidaklah mudah. Ada saja kesulitan dan halangan dalam menyebarkan kebaikan Islam. Namun, keteguhan dan ketangguhan Nabi Muhammad tidak pernah surut sedikit pun. Keadaan Mekah sedang kacau karena semakin banyak orang yang melakukan maksiat. Muhammad yang saat itu berusia 40 tahun memilih menyepi di Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada yang menghampiri Muhammad dan mendekapnya erat. Muhammad merasa sesak. Makhluk itu terus-menerus menyuruh Muhammad membaca. "Iqra," katanya. "Aku tidak bisa membaca. Apa yang harus kubaca?" tanya Muhammad. "Wah, siapakah gerangan dia?" Dia adalah malaikat Jibril yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan wahyu.
Iqra. Dan beberapa ayat selanjutnya itulah yang pertama turun, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah Muhammad menerima wahyu pertama dan malaikat Jibril memberi kabar bahwa Allah mengangkatnya sebagai nabi, Muhammad segera pulang. Muhammad menceritakan semua kejadian itu kepada Khadijah. Khadijah langsung percaya bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Esoknya, pagi-pagi sekali Muhammad menceritakan apa yang dialaminya kepada sahabatnya, Abu Bakar, yang juga langsung percaya. Setelah itu, berita benar ini juga dipercaya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Ada juga sepupunya yang masih kecil, Ali bin Abi Thalib. Mereka itulah yang disebut As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam.